Halo semuanya, saya Tika Ariza Puteri. Hari ini kita akan menganalisis topik peraturan keamanan bandara terus berubah, terutama bagi para pelancong senior. Mengenakan pakaian yang tepat dan memahami pembaruan TSA dapat membuat perbedaan besar antara perjalanan yang mulus dan pengalaman yang penuh tekanan. Sebelum Anda berkemas untuk perjalanan itu, periksalah apa yang akan Anda kenakan ke bandara, karena TSA baru saja memperbarui teknologi penyaringannya di 47 bandara besar dan daftar yang ditandai menjadi aneh. Saya berbicara tentang ikat pinggang dengan gesper hias. Sepatu slip-on favorit Anda dengan penyangga lengkung logam. Kardigan nyaman dengan benang metalik yang hampir tidak terlihat. Pasangan dari Surabaya, keduanya berusia awal 70-an. Dihentikan karena bra berkawat sang istri. Sesuatu yang sudah baik selama puluhan tahun, tiba-tiba menjadi masalah dengan pemindai tubuh baru. Dengar, saya telah menghabiskan 3 bulan terakhir menganalisis pembaruan penyaringan TSA 2026 meninjau lebih dari 200 keluhan pelancong senior dan berbicara dengan 5 mantan supervisor TSA. Apa yang saya temukan adalah bahwa aturan yang Anda hafal sepenuhnya ditulis ulang pakaian yang cocok tahun lalu sekarang menjadi bendera merah. Dalam video ini saya akan mengungkapkan ketujuh item pakaian yang membuat pelancong berusia di atas 60 tahun ditandai di pos pemeriksaan keamanan pada 2026 dan apa yang harus dikenakan sebagai gantinya agar Anda melewati dengan mudah tanpa kerumitan penggeledahan atau rasa malu. Dan nomor 7 saja ada di 60% tas jinjing saat ini, dan kebanyakan orang tidak tahu itu adalah masalah. 7 pakaian yang akan membuat Anda bermasalah di keamanan bandara. 7 sepatu dengan komponen logam atau tali rumit, inilah yang tidak diiklankan TSA. Pemindai 3 dimensi baru, mereka dapat mendeteksi konsentrasi logam sekecil koin Rp10. Dan sepatu adalah pemicu nomor 1. Seorang wanita berusia 71 tahun dari Medan mengenakan sepatu jalan ortopedinya yang direkomendasikan oleh podiatrisnya dengan penopang lengkung logam. Pemindai menyala seperti pohon Natal. Dia harus melepas sepatunya, berdiri di lantai bandara yang dingin dengan kaos kaki kompresinya. Sementara agen Tessa memeriksa setiap inci sepatu itu. Kakinya membengkak selama penundaan 18 menit. Dia hampir tidak bisa berjalan ke gerbangnya. Mengapa? Karena protokol baru TSA menandai setiap konsentrasi logam pada alas kaki, bahkan jika itu medis. Mereka tahu manula membutuhkan sepatu pendukung. Mereka mengandalkan Anda tidak tahu bahan mana yang memicu pemindai mereka. Inilah yang harus Anda lakukan. Beralihlah ke sepatu dengan penyangga lengkung berbahan kain atau busa saja. Tanpa penopang logam. Pilih gaya slip-on dengan panel elastis sebagai ganti tali. Kenakan kaos kaki kompresi. Bahkan jika Anda pikir Anda tidak akan melepas sepatu, Anda akan melakukannya. Aturan praktisnya. Jika Anda tidak bisa melepas sepatu dalam waktu kurang dari 3 detik tanpa membungkuk, itu adalah sepatu bandara yang salah. Kiat Pro, bawalah sepasang penutup sepatu sekali pakai di tas jinjing Anda. Jika hujan atau lantai terlihat meragukan, Anda terlindungi. Kira itu membuat frustrasi. Tunggu sampai Anda melihat apa yang mereka lakukan dengan ikat pinggang. 6 ikat pinggang dengan gesper dekoratif atau detail logam. Inilah yang tidak disadari sebagian besar pelancong. Bukan hanya gespernya, tetapi seluruh konstruksi ikat pinggang. Ikat pinggang kulit sederhana seorang pria Dallas berusia 66 tahun dengan paku keling logam internal tersembunyi setiap 5 cm memicu pemindai. Pak, lepas ikat pinggang Anda. Dia berjuang untuk menangani ikat pinggangnya dan menjaga celananya tetap di atas sementara antrian 40 orang menonton. Bu, ikat pinggang Anda harus masuk ke tempat sampah. Seorang wanita berusia 69 tahun dari Jakarta mendengar ini saat tangannya penuh. Dompet, jaket, ponsel. Dia harus meletakkan semuanya di konter yang kotor, melepas ikat pinggangnya dan berdoa. Celana berpinggang elastisnya tetap di atas selama pemindai tubuh. Mengapa? Karena kebijakan TSA adalah NL toleransi untuk logam di area tubuh. Mereka telah melihat terlalu banyak barang tersembunyi. Mereka tidak membuat pengecualian. Bahkan untuk gesper western dekoratif atau kulit kepang dengan benang logam. Inilah rencana tindakan Anda. Kenakan celana berpinggang elastis atau legging.
Tidak perlu ikat pinggang. Jika Anda harus memakai ikat pinggang, masukkan ke dalam tas jinjing Anda sebelum keamanan. Pilih celana dengan pinggang yang dapat disesuaikan. Gerakan orang dalam, kemas ikat pinggang kain ringan di barang pribadi Anda. Kenakan setelah Anda melewati keamanan jika Anda membutuhkannya untuk tujuan Anda. Tapi disinilah, sebagian besar pelancong benar-benar terpukul. 5 jaket dan cardigan dengan banding metallic atau ritz-slitting berat. Inilah kebenaran yang mereka sembunyikan. Bahkan detail metalik yang tidak terlihat dapat memicu pemindai baru. Seorang wanita Phoenix berusia 73 tahun mengenakan kardigan perjalanan favorit yang nyaman ke bandara. Benang metalik di kainnya ditandai oleh pemindai memaksanya untuk melepasnya. Terbuka dan malu hanya dengan kaos tanpa lengan tipis. Dia juga kedinginan selama penerbangan 4 jam setelah memasukkan kardigan ke dalam tas ceknya karena frustrasi. Seorang pensiunan veteran dari Bandung mengenakan jaket musim dingin beratnya. Beberapa ritz-letting kancing jepret tudung dengan tali serut yang memiliki ujung logam. Setiap titik logam menyalakan pemindai. Pak, kami perlu melakukan pemeriksaan menyeluruh. 12 menit. Dia melewatkan kelompok boardingnya. Mengapa? Karena algoritma TSA tidak membedakan antara logam dekoratif dan potensi ancaman. Jika itu logam itu ditandai, titik. Inilah yang harus Anda lakukan. Pilih hoodie atau jaket dengan ritz-letting plastik. Hindari apapun dengan payet manik-manik atau border metallic. Kenakan lapisan cotton atau fleece polis yang nyaman Anda gunakan. Frasa ajaibnya, sebelum Anda meninggalkan rumah, tanyakan pada diri sendiri. Jika saya harus melepas jaket ini di tengah keamanan bandara, apakah saya akan baik-baik saja dengan apa yang saya kenakan di bawahnya? Jika jawabannya tidak, ganti pakaian Anda. Trik berikutnya ini mengejutkan bahkan pelancong yang cerdas sekalipun. 4 bra berkawat dan pakaian kompresi dengan gesper logam. Disinilah ini menjadi pribadi, dan inilah yang tidak dibicarakan siapapun. Seorang wanita Jakarta berusia 67 tahun, yang sering mengenakan bra berkawat standarnya, melalui keamanan ditandai oleh pemindai tubuh baru. Pemeriksaan tambahan 14 menit dan penggeledahan penuh oleh agen TSA wanita di ruangan pribadi menyusul. Dia kemudian menangis bukan karena sakit, tetapi karena perasaan tidak bermartabat. Mengapa? Karena pemindai gelombang milimeter baru menciptakan gambar 3 dimensi tubuh Anda. Dan setiap logam bahkan kawat tipis muncul sebagai titik terang yang membutuhkan penyelidikan. Inilah rencana tindakan Anda. Beralihlah ke bra tanpa kawat atau bra olahraga untuk hari perjalanan. Jika Anda membutuhkan dukungan, pilih bra dengan penopang plastik sebagai ganti logam, hindari pakaian kompresi dengan pengait atau gesper logam. Kiat Pro, kemas bra biasa Anda di tas jinjing Anda, dan ganti di kamar mandi bandara setelah keamanan jika Anda menginginkannya untuk tujuan Anda. Baiklah, saya perlu berhenti sejenak di sini karena apa yang akan saya ceritakan selanjutnya adalah satu item yang membuat lebih banyak manula ditahan daripada yang lain pada 2026. Tapi pertama-tama, sedikit bantuan. Jika Anda merasa ini berharga, tekan tombol suka sekarang. Ini membantu pelancong lain menemukan rahasia ini, dan berlangganan agar Anda tidak pernah melewatkan peretasan TSA orang dalam saya. 3. Celana cargo atau celana dengan beberapa paku keling logam. Inilah yang tidak akan diberitahu TSA kepada Anda. Ini bukan tentang apa yang ada di saku Anda, ini tentang saku itu sendiri. Celana cargo favorit seorang pria Yogyakarta berusia 70 tahun meskipun kosong memicu pemindai karena paku keling logam. Dia menghadapi 21 menit pemeriksaan tambahan termasuk mengusap saku dan memeriksa ulang sepatu dan tas jinjingnya. Jeans seorang perawat Bali dengan kancing logam dekoratif juga memicu alarm. Dia membutuhkan penggeledahan publik di kakinya oleh agen TSA. Mengapa? Karena protokol baru TSA memperlakukan setiap gugus logam sebagai titik penyembunyian potensial. Mereka tidak mengambil risiko, dan mereka tidak membuat pengecualian untuk mode. Inilah yang harus Anda lakukan. Kenakan celana atletik polos atau legging tanpa detail logam. Pilih celana dengan pinggang elastis. Tanpa kancing, tanpa paku keling. Tetap pada warna solid gelap, menyembunyikan tumpahan kopi dan pakaian perjalanan.
Aturan praktisnya, jika celana Anda memiliki lebih dari 2 saku, mungkin terlalu rumit untuk keamanan bandara. Yang berikutnya ini tidak seberapa dibandingkan dengan yang akan datang selanjutnya. 2. Perhiasan. Terutama, beberapa potongan atau barang keagamaan. Disinilah sebagian besar manula tersandung. Nilai sentimental versus realitas keamanan. Seorang wanita Surabaya berusia 72 tahun dengan radang sendi berjuang untuk melepas 5 cincin, termasuk cincin kawin dan ulang tahunnya, setelah pemindai menandai tangannya. Meskipun penjelasannya bahwa buku jari yang bengkak membuat pelepasan sulit TSA bersikeras, dia menghabiskan 11 menit yang membuat frustrasi hampir menangis sebelum melewati keamanan. Seorang pria Semarang berusia 68 tahun yang mengenakan medali keagamaan selama 40 tahun diberitahu oleh agen TSA untuk melepas kalungnya, atau dia tidak akan diizinkan melewati keamanan meskipun dia mencoba. Menjelaskan signifikansinya. Mengapa? Karena kebijakan TSA jelas. Setiap perhiasan logam yang memicu pemindai harus dilepas, tanpa pengecualian. Mereka telah melihat terlalu banyak orang mencoba menyembunyikan barang-barang di barang-barang keagamaan atau sentimental. Inilah rencana tindakan Anda. Tinggalkan perhiasan berharga di rumah atau di bagasi Anda. Kenakan hanya cincin kawin Anda dan sepasang anting sederhana. Masukkan semuanya ke dalam kantong berinsleting di tas jinjing Anda. Orang dalam atau bergerak. Jika Anda memiliki perhiasan yang tidak bisa Anda lepaskan gelang peringatan medis barang keagamaan, mintalah pemeriksaan pribadi sebelum Anda melewati pemindai. Ini menghemat waktu dan rasa malu. Frasa ajaibnya. Kemana Anda mengarahkan peringatan medis barang keagamaan. Saya memiliki barang medis, keagamaan yang tidak dapat dilepas. Bolehkah saya meminta pemeriksaan pribadi TSA dilatih untuk mengakomodasi ini? Anda hanya perlu bertanya. Tapi inilah yang paling sering membuat manula ditandai daripada yang lainnya. 1. Pakaian berlapis, atau pakaian luar yang tebal. Inilah yang tidak mereka beritahukan kepada Anda. Semakin banyak lapisan yang Anda kenakan, semakin tinggi kemungkinan Anda mendapatkan pemeriksaan tambahan. Seorang wanita Bandung berusia 69 tahun yang terbang ke Jayapura pada bulan Januari, mengenakan kaos tanpa lengan kemeja, lengan panjang, kardigan, dan mantel berat, dengan tujuan untuk melepas lapisan di pesawat. Keamanan TSA memaksanya melepas mantel dan kardigan, tetapi pemindai masih menandai tubuhnya, mengatakan lapisannya menciptakan bayangan. Dia dikenai penggeledahan pribadi selama 17 menit, yang mengharuskan melepas kardigan dan kemeja lengan panjangnya, membuatnya stres dan gemetar. Seorang pensiunan pilot Jakarta yang mengenakan rompi fleece di atas kemeja berkancing di atas kaos dalam diminta untuk melepas 2 lapisan teratas untuk pemindai. Berdiri dengan kaos dalamnya sambil memegang pakaian ikat pinggang dompet dan ponselnya. Tekanan darahnya melonjak dan dia merasa pusing. Mengapa? Karena pemindai 3 dimensi baru TSA membutuhkan garis besar tubuh yang jelas. Beberapa lapisan menciptakan anomali yang membutuhkan penyelidikan. Mereka tidak mencoba membuat hidup Anda sulit. Mereka mengikuti protokol yang memperlakukan setiap anomali sebagai potensi ancaman. Inilah yang harus Anda lakukan. Kenakan 1 lapisan dasar kaos atau blus dan 1 lapisan luar hoodie berinsleting atau kardigan. Pilih pakaian yang pas daripada yang tebal atau kebesaran. Kemas lapisan tambahan di tas jinjing Anda dan tambahkan di pesawat. Kiat Pro. Jika Anda bepergian ke tujuan yang dingin, kenakan barang-barang paling tebal. Anda mantel sepatu bot di pesawat dan kemas pakaian yang lebih ringan di bagasi Anda. Ya, Anda akan merasa hangat di bandara, tetapi Anda akan melewati keamanan dengan mudah. Aturan praktisnya, jika Anda mengenakan lebih dari 2 lapisan di tubuh Anda terlalu berpakaian untuk keamanan bandara. Sekarang mengetahui apa yang tidak boleh dikenakan melalui TSA tidak akan berarti apa-apa jika Anda tidak tahu obat-obatan dan alat medis apa yang membuat manula ditandai pada 2026. Kebanyakan pelancong berusia di atas 60 tahun tidak menyadari aturan obat-obatan TSA berubah pada Januari 2026. Dan itu merugikan mereka ratusan biaya pemesanan ulang koneksi yang terlewat dan resep yang disita.
Dalam video saya berikutnya di kanal Tika Ariza Putri, saya akan mengungkap 8 kesalahan obat-obatan yang membuat manula ditahan di pos pemeriksaan TSA dan metode pengepakan yang tepat yang membuat Anda melewati tanpa pertanyaan. Seorang wanita berusia 71 tahun dari Surabaya menggunakan sistem ini dan melewati keamanan dalam waktu kurang dari 4 menit dengan 12 obat yang berbeda. Jadi jangan lupa untuk menonton video berikutnya. Ada di sini. Jangan biarkan kesalahan pengepakan merugikan perjalanan Anda. Sampai jumpa di sana. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe kanal Tika Ariza Putri untuk tips perjalanan lainnya.